Kabupaten Mandailing Natal secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret tahun 1999. Sebelumnya Bumi Gordang 9 ini masih masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejak dimekarkan hingga saat ini, Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah terus berupaya dalam pembangunan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dengan luas sekitar 6.600 km persegi, Kabupaten Madinah memiliki jumlah penduduk sekitar 440.000 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan dengan ibu kota kabupaten yang berada di penyambungan. Mengungguli potensi wisata, ada komuniti tanaman kopi Mandailing. Hingga kini permintaan terhadap kopi Mandailing masih terbilang sangat baik, dan eksistensinya juga telah merambah ke mata dunia. Itu sudah dikenal di berbagai negara. Awalnya, dulunya adalah kopi itu datang dari Yaman sebenarnya. Dibawalah ke Indonesia, salah satunya yaitu ke Jember dan juga ke Mandailing Natal. Nah, mungkin karena ketuhanan, kualitas di Mandailing itu memang jauh dari semua kualitas-kualitas yang ada di tempat lain, baik yang sudah pengembangan ke Aceh dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini memang masih ada peninggalan pohon-pohon besar yang jika dua orang pun kita memeluk batangnya itu tidak bisa dipeluk karena besarnya, dan sebagian besar ada yang tumbang. Dan memang di saat keluar SK44 tentang hutan lindung, masyarakat hampir putus asa, ditebangi oleh masyarakat. Tapi bersyukur kita kepada Allah, mereka masih mau mendengar, itu masih ada tinggal beberapa ratus pohon lagi. Nah, itulah nanti yang akan kita buat sebagai sumber daripada bibit untuk pengembalian kejayaan kopi Mandailing di masa yang akan datang. Nah, ini pun saya harap kepada masyarakat, terlebih-lebih Bapak Presiden, Bapak Menko, Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, akan memprogramkan hutan sosial kemasyarakatan atau perhutanan sosial lebih dikenal, yang sudah keluar di Jambi seluas 90.000 hektar, yang sudah keluar di Kalimantan Timur 125.000 hektar. Mari sama-sama kita doakan. Yang kita mohonkan 102.000 hektar segera keluar untuk Mandailing, sehingga kejayaan kopi Mandailing tersebut bisa kita segerakan pembangunannya. Mempopulerkannya sudah cukup. Nah, sekarang terpulang kepada kami masyarakat Mandailing, yaitu pertama ya menjaga mutunya. Insya Allah, izin Tuhan, dalam waktu tidak terlalu lama, saya akan menandatangani MOU dengan salah satu wali kota dari Prancis yang khusus mengenai kopi. Yang jika itu saya tanda tangani, selama ini misalnya harga kopi 100.000 per kilo kepada petani sebagai contoh ya, itu akan menjadi 200. Karena kita akan langsung
berhubungan dengan Perancis tanpa melalui negara lain. Sebagaimana kita ketahui, itu kos itu banyak keluar yang membuat uang untuk yang diterima petani itu makin kecil. Nah, jika inilah sudah terlaksana, insya Allah, jika 100 selama ini dibayar kepada petani, itu akan menjadi 200.000. Artinya 100% itu akan naik dari yang biasa. Soal popularitas tadi, sebagaimana kita ketahui, di berbagai negara, di berbagai tempat di Indonesia, kopi Mandailing memang sudah sangat terkenal. Kembali sekali lagi saya harapkan, manakala ini sudah kita mulai untuk pengembalian kejayaan kopi Mandailing, yang saya harapkan kepada masyarakat adalah menjaga mutunya. Ini juga rahmat Allah yang maha besar di Mandailing Natal, yang sangat beda dengan kentang-kentang yang ada dari berbagai daerah maupun dari berbagai negara di dunia yang ada selama ini. Itu memang modelnya juga agak beda dengan kentang biasa, dan juga beratnya agak beda, dan warnanya juga agak beda. Nah, apabila kentang dari beras tagi misalnya, kita biarkan di luar kulkas, 3 minggu itu sudah busuk, sudah bonyok. 3 bulan pun di luar kulkas, dia tidak akan busuk, malah tumbuh. Dan rasanya juga sangat jauh beda dan sangat mengenyangkan. Ini juga sedang kami upayakan untuk membumingkannya kembali, untuk mengembalikan kejayaan. Khusus mengenai cabai, kami sangat mengharapkan untuk kesemuanya, kiranya Bapak Menteri Pertanian nanti turun dulu ke Mandailing Natal. Ini juga sama seperti kentang tadi. Rasa pedasnya itu melebihi, perlu penelitian mungkin oleh Departemen Pertanian, dan perlu untuk dibumingkan kembali jika memang ini mungkin dari segi ketahanan. Itu yang perlu kita pertajam oleh ahli-ahli dari Departemen Pertanian. Kalau soal pedasnya memang nggak ada bedanya. Apa yang saya bilang ini, minta ampun, tidak ada imbangnya pedasnya itu dari cabai-cabai yang ada dari berbagai daerah. Ini nanti akan berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus. Sebagaimana barangkali kita lihat bersama, jika ini tidak kita kaitkan untuk ekspor, manisnya itu lembutnya itu Allah Rabbi. Beda dengan jeruk-jeruk lain, sangat lembut dia manisnya itu.